Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Komstat RA akan menjelaskan latihan praktikum modul 1 kami mengenai pengenalan objek dan struktur data. Yang beranggotakan saya Kalivia, selanjutnya ada Tessa, Nurul Fajar Gumel, dan Haikal. Baiklah, untuk pertama itu ada penulisan objek. Di sini kita akan menginisiasi variabel atau dan objek data dan isi data menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada kita membuat variabel A yang berisikan angka 1, A besar angka 1, sedangkan A kecil angka berisikan angka 4 atau data 4. Soalnya kita juga bisa menggunakan petik 2, A, 1, petik 2 A kecil, 4. Soalnya kita dapat menghapus objek data yang sudah dibuat menggunakan kode rmlist objek ini. Selanjutnya itu ada struktur data pada R. Yang pertama itu ada vektor. Kita dapat membuat vektor itu dengan berbagai macam tipe data. Yang pertama ada tipe numerik seperti angka 1, 2, 3, sampai seterusnya. Itu kita akan memasukkan ke dalam data 1. Selanjutnya ada tipe data karakter seperti matahari, bulan, bintang. Di sini jika ingin memasukkan tipe data karakter harus memberikan tanda petik 2 agar dapat terbaca. Selanjutnya untuk data ketiga itu kita akan memasukkan pernyataan logikal seperti besar dari, kecil dari, kecil dari. Yang keempat itu ada data tanggal tipe data seperti ini ada 2024 bulan 9 tanggal 2. Yang terakhir itu data gabungan 3 tipe data itu adalah karakter. Di sini pada data 5 kita akan memasukkan matahari ini sebagai karakter, AI, dan true. Jika di running akan menghasilkan memanggil data-data yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan mengecek tipe data. Cek 1 untuk kelas data 1, cek 2 untuk kelas data 2, cek 3 data 3, dan sampai cek 5 untuk kelas data 5. Jika di running akan menghasilkan memberikan jawaban untuk data pertama itu ada numerik, kedua karakter, ketiga logikal, yang keempat dat, dan yang kelima itu karakter lagi. Selanjutnya, kita dapat membuat vektor dengan fungsi khusus seperti ingin membuat vektor numerik berurutan naik dan turun. Seperti di sini kita akan membuat variabel yaitu data numerik menaik dari 1 hingga 10 dengan cara 1.210. Kalau ingin menurun kita menggunakan variabel Z ini di mana 10.21 yang akan menghasilkan output seperti ini 1 sampai 10, 10 sampai 1. Selanjutnya itu ada vektor numerik berurutan dengan increment berbeda. Di sini kita akan membuat data dari 0 hingga min 20 dengan selisih min 2. Dengan output ini bisa dilihat seperti 0, min 2, min 4, hingga min 20. Selanjutnya itu ada membuat urutan dari 1 hingga 10 dengan hanya menampilkan 5 elemen. Maka itu outputnya ada 1, 3, min 2, 5,50, 7,75, dan 10. Selanjutnya itu ada membuat urutan dengan panjang yang sama dengan panjang vektor 1:7. Jadi kita akan membuat data dari 1 sampai 10 di mana panjang vektornya itu 1:7. Di sini ada menghasilkan output 1, 2,5, 4, 5,5, 7, 8,5, dan 10. Selanjutnya kita dapat membuat bilangan berulang. Di sini kita akan membuat angka 1 sampai 5 yang dilakukan perulangan sebanyak 2 kali. Dapatkan outputnya 1, 2, 3, 4, 5, diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya menggabungkan elemen-elemen tanpa tanda pemisah, yaitu kita akan membuat elemen A sebanyak 1 sampai 4. Di sini outputnya A1, A2, A3, A4 tanpa tanda pemisah. Nah, kalau yang ini menggunakan tanda pemisah string. Maka dapat dilihat ini A string 1, A string 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tessa. Kepada Tessa, please dipersilakan. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tessa Kania Sagala, dengan NIM 122450040. Di sini saya akan menjelaskan matriks, faktor, dan juga array. Saya menjelaskan matriks. Nah, yang pertama ini, kita mengubah data vektor numerik jadi matriks. Di sini ada Y 1 sampai dengan 12, maka didapatkan outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12. Kemudian di sini ada dim, kita di sini membuat dimensinya dengan 3,4 dan didapatkan dimensinya itu 3 dan 4. Nah, kemudian di sini ada matriks, Y matriks 1. Nah, di sini tuh membuat matriks dari angka 1 sampai 12 tadi dengan barisnya itu sebanyak 4, yang berarti ada 3 kolom. Oke, bisa dilihat ya hasil dari yang sudah saya buat tadi matriksnya, yang dimana didapatkan 4 baris dan 3 kolom dari angka 1 sampai dengan 12. Kemudian saya membuat matriks yang kedua dengan 3 baris dan juga 4 kolom dari angka 1 sampai dengan 12 tadi didapatkan outputnya seperti berikut. Selanjutnya saya akan menggabungkan matriks. Yang pertama saya buat matriks A dulu. Saya ingin membuat matriks A dengan elemen 2 sampai dengan 10
dan dengan 3 baris dan juga 3 kolom. Dan saya di sini membuat matriks B dengan elemen 5 sampai dengan 13 dan juga dengan 3 kolom dan juga 3 baris. Nah, dari matriks A dan matriks B tadi, saya akan gabungkan kolom berdasarkan kolom. Saya menggunakan combine ya di sini ya, bisa terlihat. Dan output yang saya dapatkan yaitu matriks dengan 3 baris dan juga 6 kolom sesuai dengan yang saya beritahukan tadi. Saya menggabungkannya berdasarkan kolom. Dan saya menggabungkan matriks tadi berdasarkan dengan baris. Saya menggunakan arbine di sini dan bisa terlihat ya pada outputnya didapatkan 6 baris dan juga 3 kolom berdasarkan gabungan dari matriks tadi. Kemudian di sini saya menjelaskan array. Nah, di sini saya ingin membuat array dengan 3 dimensi. Dengan elemen datanya itu dari 1 sampai dengan 24 dan dimensinya itu 4 baris, 3 kolom dan juga 2 level. Bisa terlihat ada level pertama dengan 4 baris dan juga 3 kolom dari elemen 1 sampai dengan elemen 12. Dan terlihat di sini ada 2 level ya. Nah, di level yang kedua ini saya dapatkan 4 baris dan 3 kolom juga dengan elemen 13 sampai dengan 24. Terlihat ya di sini ya, di level pertama itu dibagi ya, jadinya dari 1 sampai 24 dibagi di level pertama 1 sampai dengan 12 dan di level kedua 13 sampai dengan 24. Jadi ada 2 level, dibagi 2 begitu. Kemudian di sini saya akan mengakses elemen di baris kedua, kolom ketiga dan juga di level ke-1. Nah, di sini tuh saya dapatkan elemennya itu ada 10 begitu. Kemudian di sini saya mengubah dimensi dari array-nya itu, yaitu yang terlihat ya kita inginkan dimensi 262 dan sebelumnya itu dimensinya itu ada 432 ya, seperti yang kita lihat. Nah, di sini tuh didapatkan hasilnya itu jadi 2 baris dan juga 6 kolom dan dia akan tetap dengan 2 level. Seperti yang kita inginkan ya, yang ada di codingannya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengoperasikan elemen yang ada di dalam array gitu. Di sini saya menggunakan sum untuk menjumlahkan seluruh elemen yang ada di dalam array. Jadi dengan menggunakan sum saya mendapatkan totalnya itu sebanyak 300 seperti yang terlihat pada outputnya. Kemudian di sini saya mencari rata-rata dari array tersebut, didapatkan hasil dari rata-rata yang sudah saya cari itu sebesar 12,5. Terlihat ya pada layar. Kemudian di sini saya akan mengakses seluruh baris ke-1 dan kolom kedua di setiap lapisannya atau di setiap levelnya begitu. Dan di sini saya dapatkan angka 3 dan juga angka 15. Terlihat ya seperti di layar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor. Nah, di sini tuh saya membuat vektor karakter. Bisa terlihat di layar, di sini ada merah, biru, hijau, biru, dan juga merah. Kemudian saya memanggil dari char vektornya, didapatkan outputnya yaitu merah, biru, hijau, biru, dan merah. Kemudian di sini saya akan mengonversi vektor karakternya itu menjadi faktor dengan variabel color underscore faktor dan dengan faktor dalam kurung char underscore vektor, saya panggil lagi, saya akan mendapatkan outputnya dengan seperti ini, dengan level biru, hijau, dan juga merah. Kemudian di sini saya mengakses level dari faktor yang sudah saya buat tadi. Dan codingan levels dalam kurung color underscore faktor, saya dapatkan outputnya biru, hijau, dan merah. Kemudian di sini saya membuat faktor ordinal. Seperti yang kita tahu, faktor ordinal itu merupakan tipe data yang berurutan. Jadi dari codingan yang saya dapatkan di sini kan ada SMA, S1 dan juga S2. Didapatkan itu levelnya itu SMA, S1 dan S2 begitu. Oke, terlihat ya di codingannya. Lihat ada seperti yang saya minta ya. Di situ dengan level SMA, S1 dan S2. Berurutan ya seperti penjelasan saya mengenai ordinal tadi. Kemudian di sini saya akan mengubah level dari faktor yang sudah saya buat tadi yang ada biru, hijau dan juga merah. Nah, di sini saya dapatkan levelnya biru, hijau, dan merah. Yang sesuai dengan yang baru saja saya ubah begitu ya. Oke, dan setelah saya mengubah vektor karakter menjadi faktor, maka di sini saya mengubah faktor menjadi vektor karakter. Nah, di sini tuh dengan variabel char underscore vector underscore from underscore karakter underscore faktor, di sini saya panggil lagi codingan itu s.karakter dalam kurung color underscore faktor. Nah, di sini saya dapatkan outputnya itu yaitu merah, biru, hijau, biru, dan merah. Sesuai dengan vektor karakter yang dibuat di pertama tadi ya, waktu penjelasan di faktor. Nah, oke, di sini saya akan di sini akan pembuatan data frame dengan variabel kategorikal. Di sini saya masukkan data saya, yaitu ada response dan juga ada treatment. Nah, dari hasil pembuatan data frame itu akan didapatkan outputnya seperti ini, begitu. Ini tuh data frame yang sudah dibuat, yang sudah saya buat sesuai dengan data yang saya minta tadi. Sekian dari penjelasan saya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan membuat sebuah list. Nama list yang saya buat adalah nama list. Di dalam list itu ada beberapa variabel yang bernama number, letters, dan matrix data dan nested list. Numbers yang berisi adalah angka 1 sampai 2 sampai 4, letters dari A, B, C, dan matrix data adalah dari 1 sampai 6
dengan baris, jumlah barisnya itu 2. Jadi yang akan terisi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika teman-teman ingin memanggil hanya ingin memanggil misalnya number saja, letter saja, matrix data saja, teman-teman hanya menambahkan dolar saja di samping nama listnya. Nah, ketika teman-teman ingin menyusun data dengan list, yang pertama-tama teman-teman bikin adalah data frame-nya dulu. Sini nama data frame saya df1, yaitu ada kolom ID dan value. Nah, di sini ada cara menggabungkan seluruh data frame dalam satu list. Ada fungsi list yang utama ya. Terus ada fungsi dalam kurung df1 sama dengan df1, df2 sama dengan df2, df3 sama dengan df3. Oke, mari kita jalankan. Oke, jalan. Terlihat kan? F1 sama dengan 1, 1. Oke. Selanjutnya kita akan membuat data frame. Di sini teman-teman sebelum membuat data frame, teman-teman harus membuat sebuah nama data yang ingin teman-teman bikin. Yang pertama, di sini saya membuat nama data. Terus dalam data itu ada fungsi data frame, itu untuk membuat data frame. Yang berisikan ada kolom ID yang dari 1 sampai 5, name, ada nama Alice, Bob, Charlie, David, Eva, ada umur 25, 30, 35, 40, 45, dan skor ada 88,5. 88,5 sampai 87,5. Ketika teman-teman ingin munculkan sebuah data frame-nya itu, teman-teman tinggal manggil nama data frame-nya. Di sini saya membuat nama dengan nama data, dan yang muncul adalah data seperti berikut. Ada kolom ID, name, X, score. Ketika teman-teman ingin menambahkan kolom baru, teman-teman cukup membuat di sini ada teman-teman cukup menambahkan dolar setelah nama data frame-nya. Dan setelah itu buat variabel barunya atau kolom barunya yang berisikan, di sini saya membuat nama kolomnya status, yaitu aktif, inaktif, aktif, dan inaktif, yang berisikan aktif dan tidak aktif. Ketika teman-teman ingin menambahkan baris baru, pertama teman-teman harus membuat nama variabel barunya. Nama baris barunya. Oke, terus ada data frame yang berisikan ID, nama, umur, skor, dan status yang sesuai dengan data frame yang awal. Terus untuk ketika ini kan ada fungsi Airbnb ya. Ya, di sini ya gunakan fungsi untuk menambahkan baris baru. Ketika teman-teman ingin menambahkan kolom baru, teman-teman coba hanya mengubah Airbnb menjadi cabin gitu. Oke. Nah, ada baris baru dari banyak 6 frame. Namun aja baris awalnya ada 5 objek saja. Nah, kita selanjutnya lanjut ke percabangan if. Di sini ada menilai angka. Ya, pertama kita inisialisasi X sama dengan 10. Nah, di sini ada fungsi percabangannya. Ada ketika X lebih dari 10, lebih dari 0, maka X adalah angka positif. Namun jika tidak, X adalah angka negatif. Namun lagi, X adalah 0. Jadi, ada percabangan dalam percabangan lagi. Nah, di sini X saya ada 10. Dari fungsi keadaan yang ada, maka yang akan di-print adalah X adalah angka positif. Oke. Selanjutnya adalah ada nilai kondisi boolean. Nah, di sini saya menginisialisasikan dengan nama isTraining true, bersifat true. Jika isTraining jika yang dipanggil adalah isTraining, maka di print atau dicetak adalah bawa payung. Jika tidak perlu payung. Terus menggunakan kondisi yang kompleks, ini ada kondisi yang kompleks, sangat kompleks, ada apa namanya? Dua variabel, yang pertama ada X dan hash ID. Dikatakan kompleks karena lebih dari satu. Terus ketika di sini adalah fungsi kadarnya. Ketika umurnya lebih dari 18 dan memiliki hash ID Anda, maka yang akan dicetak adalah Anda dapat membeli rokok. Terus ketika yang diberi Anda, jika tidak atau umurnya lebih kecil dari 18, maka Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Namun jika tidak lagi, Anda perlu menunjukkan ID karena orang tidak percaya. Itu dalam bahasa kasarnya. Oke, lanjutnya. Ada pernyataan if dalam fungsi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, percabangan if dalam bentuk fungsi. Kita membuat variabel check x, terus membuat fungsi umur. Jika umur besar sama dengan 18 tahun, maka hasil keluarannya itu dewasa, dan pernyataan lainnya adalah belum dewasa, yaitu yang di bawah 18 tahun. Lalu kita cek contoh melalui fungsi print jika umur 20 dan umur 16 tahun. Dapat hasilnya yaitu dewasa dan belum dewasa. Selanjutnya kita akan menggunakan if else untuk vektor. Teman-teman kita bikin variable numbers dengan kumpulan angka 5, 12, 7, dan 19. Lalu kita membuat variable result berupa cabangan if else. Angka tersebut besar dari 10, maka dinyatakan hasilnya sebagai lebih dari 10, dan selain itu yaitu kurang dari 10 ataupun 10, pernyataannya adalah 10 atau kurang. Dan kita lakukan print hasil.
dan didapat hasil untuk angka 5 yaitu 10 atau kurang, 12 lebih dari 10, 7 10 atau kurang, dan 19 lebih dari 10. Selanjutnya kita ke tema selanjutnya itu perulangan for. Pertama-tama kita lakukan iterasi melalui vektor, kita bikin variabel nambah dengan gabungan angka 1 sampai 5, kita terus perulangan angka-angka yang ada pada variabel numbers dan kita print hasilnya yaitu berupa perulangan angka 1 sampai 5. Selanjutnya kita lakukan perulangan melalui indeks. Pertama kita mau variabel names dari kumpulan nama Alice, Bob, dan Charlie. Lalu kita lakukan perulangan dengan inisiasi I sebagai iterasi pertama dalam kumpulan nama yang ada sesuai alfabet. Lalu kita printkan hasilnya dengan menggunakan print test index I names iterasi yang I. Terus kita run hasilnya yaitu indeks pertama dengan nama Alice, indeks kedua dengan nama Bob, dan indeks ketiga dengan nama Charlie. Selanjutnya kita melakukan perulangan untuk menghitung total. Pertama kita membuat variabel numbers dengan kumpulan angka 5, 10, 15, dan 20. Angka awal yang dimulai yaitu 0, lalu kita melakukan perulangan angka yang ada pada variabel numbers, lalu kita bikin fungsi total, di mana total yang sebelumnya itu ditambah dengan number. Jadi dimulai dari 0, lalu ditambah dengan number iterasi pertama, sampai akhirnya didapat hasilnya yaitu 50. Selanjutnya kita pada bagian kedua yaitu while. While memberikan hasil yang pertama yaitu count 1, ini awalan, lalu selanjutnya kita memberikan kemungkinan count diisi sampai 5. Lalu kita print hasilnya count dengan menggunakan fungsi count tambah 1 sebanyak maksimal yang dihasilkan, didapat hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita bisa menghitung faktorial dengan melakukan variable number yaitu 5 faktorial, dan dimulai faktorialnya dengan angka 1. Lalu kita lakukan perulangan, jika angka besar sama dengan besar dari 1, maka faktorial dikali dengan angka secara berurutan, dan angka sebelumnya dikurangi dengan min 1. Didapat hasilnya yaitu 120. Selanjutnya kita melakukan loop tak terbatas. Hampir mirip dengan cara yang pertama, kita memiliki batasan yaitu cuma boleh sampai 5. Hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita selanjutnya yaitu perulangan menggunakan break untuk menghentikan perulangan lebih awal. Jadi kita buat variabel numbers dari angka 1 sampai 5, lalu kita perulangan for angka yang tersedia, dan jika angka bersama dengan 3, maka dia akan berhenti. Jadi angka yang diprintkan hanyalah 1 dan 2, karena pada 3 kita harus berhenti. Selanjutnya yaitu perulang menggunakan next, melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop, melewati sisa kode dalam iterasi. Yang kita panggil variabelnya yaitu angka 1 sampai 5, lalu kita lakukan perulangan for angka dalam variabel numbers, lalu jika number sisa dibagi 2 sama dengan 0, maka hasilnya bakal di skip. Maka hasilnya didapat yaitu yang selain dari habis dibagi 2 sama dengan 0 adalah 1, 3, dan 5. Berikut ya hasil dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.